Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk belajar ilmu agama. Karena kita mengetahui bahwasanya belajar ilmu agama adalah jalan yang termudah untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bulan apa? Jumadil Awal ya, atau bulan Desember. Bulan Desember ini bulan yang penuh dengan ujian bagi seorang muslim. Ujian prinsip akidah ya, dan ujian ketaatan ya, hendaklah kita waspada. Ya, jangan sampai menggadaikan keyakinan dan prinsip kita ya hanya karena bulan Desember. Kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Bulughul Maram ya, karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, dan kita masih di bab targhib fi makarimil akhlak, motivasi ya, atau anjuran untuk berakhlak mulia, dan kita masih berada di penghujung hadis yang ke-12 dari sahabat yang mulia Abdullah bin Salam ya radhiyallahu ta'ala. Beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, afshus salam, wasilul arham, wat'imut ta'am, wasallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannati bisalam." Akhrajat Tirmidzi wa shahahah. Wahai manusia, tebarkan salam ya, silaturahmi sambungkan, berikanlah makan ya, termasuk minum ya, termasuk minum. Di antara amal ibadah yang mudah dan dilakukan biasanya masjid sunnah itu tidak ada istilah donasi air minum, dibutuhkan air minum, tidak ada. Ya harusnya semangat ikhwan untuk dibawa kardus. Kalau bisa nggak pernah habis-habis. Ya air minum nggak pernah. Kenapa? Karena ini diantara sedekah yang paling mudah, Pak. Ya, itu memberi air minum. Kemudian ya, sholat malam manusia sedang tertidur. Kau akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apa arti tadkhulul jannata bisalam, masuk surga dengan salam? Ini menunjukkan bahwasanya hendaklah kita mengingatkan seseorang tentang akhirat dengan surga dan bahkan di antara hal yang pertama kali Nabi dakwahkan itu surga neraka, bukan halal haram, Pak. Nabi tidak mau bilang ya, Nabi nggak bilang khamr haram, zina haram, enggak. Atau wajib kau sholat, wajib kau zakat, wajib kau puasa Ramadan, enggak. Kata Aisyah radhiyallahu anha, yang pertama kali turun dari Quran, dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tentang tauhid, tentang keimanan ya, tentang zikrul jannati wan nar, menyebutkan surga dan neraka. Jadi enggak bicara tentang halal haram, wajib haram dan seterusnya. Kata beliau, seandainya yang turun pertama kali la tashrabul khamr, jangan minum khamar, niscaya mereka orang-orang jahiliyah akan mengatakan la nadaul khamr abadan, kami tidak akan meninggalkan khamar selama-lamanya. La taznu, jangan berzina, enggak. La nada'u zina abadan, kami tidak akan meninggalkan zina selama-lamanya. Tapi yang pertama kali adalah tentang keimanan. Ini pun dakwah kita, mendakwahkan tauhid kepada orang tua, kepada teman-teman. Yang paling penting itu tauhid. Yang penting itu adalah dzikrul jannati wan nar, ingat surga, ingat neraka, ingat akhirat. Kita meninggal, ayo berubah, ingat dunia, ingat akhirat. Ayo rajin pengajian, duduk dulu pengajian. Ini nanti halal haram, ini nanti masalah tentang kewajiban dan seterusnya. Ya, sebagaimana orang kafir mau masuk Islam, kita takut-takuti dulu. Kalau masuk Islam wajib sunat, ini umurnya 60 tahun, Mak. Ya, udah ditakuti. Selanjutnya dia Allah
manusia di surga. Kita selamat dari ditanya kapan nikah, kapan punya anak, kapan punya pekerjaan, selamat semua. Selamat hal yang dibenci dan dijauhi oleh manusia. Bahkan selamat dari kotoran. Kita di surga tidak buang air besar, tidak buang air kecil, tidak buang dahak, tidak buang ingus, ya, tidak buang muntah. Yang ada hanya berkeringat, itu pun keringat kita wangi, Pak. Keringat kita wangi, artinya selamat kita di sana. Nggak ada kebencian, nggak ada hasad, iri, dengki, nggak ada. Kata Allah dalam Al-Hijr 46, udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah surga dengan salam sejahtera, selamat, aminin, aman, tidak ada ketakutan. Tidak ada takut gempa, tidak ada takut ditinggal mati pasangan, tidak ada takut kemelaratan, kemiskinan, rezeki hilang, enggak. Ini pendapat yang pertama. Yang kedua, maksud salam artinya diberikan ucapan salam, selamat dari Allah, malaikat dan semua penghuni surga. Sebagaimana dalam Quran surat Yasin 58, salamun qaulam min rabbir rahim. Ya, salam, ya, ucapan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Penyayang. Jadi ini anjuran kita untuk kita jaga 4 amal ini, tebarkan salam, ketemu assalamualaikum, assalamualaikum. Yang paling penting itu salam dibandingkan jabat tangan. Ya. Jadi dua-duanya sunnah, tapi lebih ditekankan ucapan salam dibandingkan berjabat tangan. Kemudian yang kedua, sambung silaturahmi. Ya, jangan disilentkan grup keluarga meskipun mereka posting-posting TikTok dan seterusnya. Bersabar terhadap gangguan keluarga besar. Yang punya rezeki berikan mereka, misalnya siapa bibi kita yang paling kurang rezekinya, ya kita transfer, misalnya assalamualaikum, apa kabar bi, waalaikumsalam, ya ini anak-anak sehat, alhamdulillah sehat, ya bi bisa minta tolong enggak nomor rekeningnya, ini alhamdulillah ada rezeki, ya silaturahmi, tanya kabar. Jangan sampai nanya kabar mereka itu hanya di bulan Ramadan, mau lebaran, jangan. Ya, tetap ada yang namanya silaturahmi. Bagaimanapun mereka adalah orang yang paling dekat dengan kita. Yang ketiga adalah berikan makan. Sering traktir teman, Mbak. Meskipun cuman cilok, meskipun cuman seblak, meskipun cuman bakso, ya. Nggak harus namanya traktir tuh ke Starbucks, nggak harus. Solaria nggak harus, Pak. Ya, di perempatan jalan, pinggir jalan kita ajak makan meskipun gorengan 3, ya. Ataupun misalnya dia yang promo misalnya datang ngajak teman, atau bawain anak istri makanan, ya martabak dan seterusnya, atau beri minuman. Jadi jangan sampai dalam mindset kita sedekah memberi makan minum itu harus mewah. Ya, ingat kemarin kisah sepotong roti, bahkan kata Aisyah wala bisyiki tamar, meskipun dengan sepotong kurma. Berapa harga kurma? Enggak nyampe 1.000, Pak. Artinya kita bisa sedekah kepada orang, bahkan dengan permen, ya, dengan sebuah permen, anak-anak kasih permen misalnya. Kemudian yang terakhir, sholat malam, meskipun cuma 1 rakaat. Yang susah bangun malam sebelum tidur, selalu ada solusi. Yang susah nggak bisa 11 rakaat, 9, nggak bisa 7, nggak bisa 5, nggak bisa 3, minimal 3, 2 tambah 1. Ya. Kemudian kita lanjutkan hadis yang ke-13. Ya, bukan hadis sial ini 13. Wa an Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat yang mulia Tamim Ad-Dari. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Salatan, 3 kali, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Qulna liman ya
Rasulullah, kami para sahabat bertanya, nasihat untuk siapa ya Rasulullah? Dan beliau menyebutkan ada 5 yang dinasihati. Yang pertama lillah, nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua wali kitabihi, nasihat kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga wali rasulihi, nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat wali aimmatil muslimin, nasihat kepada ya imam-imam, pemimpin kaum muslimin. Pemimpin di sini ada 2. Yang pertama adalah umara, yang kedua ulama, itu pemimpin. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri minkum itu bukan cuma penguasa, tapi juga ahli ilmu di antara kalian. Nasihat kepada penguasa dan ahli ilmu. Dan yang terakhir wa ammatihim, dan kepada nasihat kepada kaum muslimin. Akhrajahu Muslim, hadis ini dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya. Tamim ibn Aus Ad-Dari ini punya kunyah namanya Abu Ruqayyah. Dulu beliau ini seorang yang beragama Nasrani, Pak. Kalau Abdullah bin Salam agamanya Yahudi, ya. Kemudian masuk Islam. Nah, Tamim Ad-Dari ini dulu adalah seorang Nasrani di Palestina, ya, di Syam, seorang rahib, ahli agama, ya, ahli ibadah, pendetanya. Kemudian pada tahun ke-9 Hijriah, setahun sebelum Nabi wafat, dia pindah ke Madinah. Dan di sana dia masuk ke dalam agama Islam. Dan dia menetap di Madinah sampai akhirnya kembali ke Palestina saat terjadi fitnah pembunuhan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan beliau punya sebuah kisah yang luar biasa. Beliau ketemu dengan Dajjal. Ya, beliau ketemu dengan Dajjal. Dia ceritakan masa lalunya sebelum dia masuk ke dalam Islam. Dia naik sebuah perahu berlayar, kemudian karam perahunya, tenggelam. Kemudian terdamparlah dia di sebuah pulau. Kemudian di pulau itu dia ketemu hewan yang berbulu lebat. Saking lebatnya nggak tahu mana depan mana belakang. Dan hewan ini bisa bicara. Dan hewan ini dikenal dengan jassasa, sehingga hadis ini dikenal dengan hadis jassasa. Akhirnya dibawalah menemui Dajjal, ya, yang ketika itu masih belum muncul di akhir zaman, dalam artian masih ya terkurung, ya, masih tidak muncul di hadapan kaum di hadapan manusia. Kita lanjutkan sekarang, yaitu kisah dari Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu. Beliau salah seorang imam salat tarawih di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, Nabi bersabda, ad-dinu nasiha, agama adalah nasihat. Apa arti nasihat? Secara bahasa nasihat dari kata nasoha. Nasoha itu punya 2 makna. Yang pertama kholaso, murni, bersih, jernih, suci. Artinya menasehati, membersihkan sesuatu dari kotoran. Ya, misalnya ini ada air, kita ambil kotorannya, kita bersihin, itu namanya nasihat secara bahasa. Yang kedua artinya adalah khoto. Khoto itu menjahit. Baju yang dijahit, baju yang apa, Pak? Yang robek, yang koyak, yang sobek. Ya, kalau baju bagus jangan dijahit, rusak nih. Baju yang robek, ada robekan, dijahit. Celana kita koyak misalnya, ya, dijahit. Artinya nasihat itu punya 2 poin. Menjahit itu memperbaiki sesuatu yang koyak. Yang kedua adalah murni, tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa arti nasihat? Nasihat secara syariat artinya adalah sebuah ucapan atau perbuatan yang bertujuan untuk tulus, murni, menginginkan kebaikan pada diri seseorang. Nasihat ini tulus pengen memperbaiki orang. Kita punya teman, dia mungkin sekarang jarang ngaji, kita tuh pengen dia nih jadi orang yang baik. Kita nasihati dia agar rajin kajian. Itu namanya nasihat. Berusaha memperbaiki orang, meskipun memang nasihat kadang menyakitkan, sama kayak jahit, Pak. Kena tusuk itu kain. Ya, kenapa kain itu mau ditusuk, Pak?
Karena tahu tusukan itu memperbaiki dirinya. Kadang nasihat itu berat seperti tusukan sebuah jarum. Memang sakit, tapi dengan tusukan itulah kita menjadi pribadi yang lebih baik, meskipun nggak sempurna. Yang namanya tampalan, namanya jahitan. Inilah di antara ruh yang hilang dalam nasihat yang ada di tengah-tengah kita. Nasihat kita nggak tulus. Nasihat kita kebanyakan gara-gara benci, nggak seneng. Aku nggak seneng sama dia. Ketika ada sesuatu yang salah, langsung dia bikin status nasihat. Ya, misalnya ada seorang perempuan, ya ini sama-sama ibu, selfie dia. Oh ini udah nggak suka, emang dari dulu sama ibu itu nggak suka. Langsung dia bikin status, nggak boleh wanita itu begini-begini. Tapi apa niatnya? Apakah tulus ingin kebaikan? Enggak. Yang penting bagaimana saya mencela dia, saya menyinyir dia, saya mengejek dia, saya lebih baik dibandingkan dirinya. Artinya poin nasihat hilang, karena nasihat berasal dari hati yang tulus. Karena itu saya paling nggak suka ya sindir-sindiran pakai media sosial tuh, rata-rata banyak nggak tulus, Pak. Kalau tulus dia akan japri, dia akan ucap baik-baik. Kenapa? Karena yang dia inginkan adalah kebaikan. Saya misalnya ngelamar putri bapak-bapak, ditolak karena mungkin kurang mapan atau mungkin kurang siap untuk mendua. Besoknya saya di pengajian, saya nasihati bapak-bapak ketika seorang bayi agama akhlaknya datang meminang putri bapak-bapak, jangan ditolak. Tapi nasihatnya tulus nggak? Enggak tulus, karena dia sakit hati ditolak kemarin. Akhirnya dia menasihati bukan murni, bukan tulus untuk kebaikan, tapi ada udang di balik bakwan. Saya misalnya minjem uang sama bapak-bapak, kemudian tidak dipinjemin, langsung di grup kita, misalnya saya di grup Anwar, langsung bikin sebuah hadis, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong hambanya kalau hambanya menolong saudaranya. Seperti misalnya disebut contohnya meminjamkan uang kepada orang yang membutuhkan. Nah, ternyata bukan gara-gara ingin kebaikan, gara-gara apa? Modus, gara-gara ada apa istilahnya tuh keinginan. Ada niat yang lain di balik itu semua. Jadi Masya Allah, arti nasihat ini luas daripada cuman memberi saran. Nasihat itu lebih jauh indah dibandingkan hanya sekedar memberi kritik. Tapi arti nasihat adalah menginginkan kebaikan. Yang namanya ingin kebaikan dilandasi dengan cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jarir ibn Abdullah, ya radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat Nabi SAW, pernah suatu ketika dia membeli seekor unta atau seekor kuda yang harganya 300 dirham. Mungkin 3 juta ya kalau kita ini beli motor. Dia bilang sama budaknya, ya pelayan pembantu, budak tolong kau cari orang yang pengen jual motor, saya punya budget 3 juta. Dapatlah motor 3 juta atau kuda 300 dirham. Ketika dilihat, subhanallah ini bagus banget nih, mana orang yang jual itu Pak? Didatangi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak ini benar Pak motor dijual 3 juta? Iya Ustadz, 3 juta. Duh kayaknya ini nggak cocok Pak, 3 juta, ini harusnya 4 juta. Iya Ustadz ya, iya ini harganya nggak cocok, 3 juta, 4 juta nih motornya. Coba saya coba dulu, greng. Wah ini masih bagus banget mesinnya, enggak salah, 5 juta. Subhanallah. Kita dilihat, oh ini masih bagus semua Pak ya. Enggak, 6 juta, 7 juta, mentok 8 juta. Dari 3 juta ya naik bukan 100%, naiknya berapa persen itu? Hampir 200%. Jadi 8 juta. Kenapa? Karena dia ingin kebaikan kepada orang. Seharusnya dengan motor kayak ini kau tuh dapat 8 juta. Ini kasih 8 juta. Ketika ditanya gitu, beliau menyebutkan sebuah hadis dari Nabi SAW, bay'atu Rasulullah, kata beliau, saya membaiat Rasulullah SAW di atas 3 hal. Ala iqami sholat, menegakkan sholat,
wa ita'i zakah, menunaikan zakat, wa nushi likulli muslimin, dan menasehati setiap muslim, memberikan yang terbaik untuk setiap muslim. Itu namanya apa? Nasihat. Minjem motor teman misalnya, ya, atau nyewa motor, wah jangan ugal-ugalan. Kenapa? Menasehati kaum muslimin, gunakan dengan sebaik-baiknya. Dikasih uang oleh bapak kita, oleh ibu kita, dipegang nak ya, ini uang saku, kita gunakan sebaik-baiknya. Beli yang bermanfaat, beli makanan ketika dibutuhkan, beli buku. Kenapa? Nasihat. Apa arti nasihat? Memberikan yang terbaik untuk semua orang yang ada. Kalau ini diterapkan, alangkah indahnya. Sehingga saking luar biasanya nasihat, Nabi mengatakan agama itu nasihat. Ya seolah-olah nggak ada porsi yang lain. Meskipun maksud agama nasihatnya ada beberapa penafsiran. Yang pertama, maksudnya nasihat ini saking disebutkan agama dan nasihat karena saking pentingnya nasihat. Sebagaimana Nabi mengatakan al-hajju arafah, haji itu wukuf di Arafah. Padahal haji itu banyak. Haji itu juga tawaf, ifadah, sa'i antara Safa Marwa. Haji juga diantaranya adalah dia di Muzdalifah mabit, atau dia di Mina, atau dia melempar jamroh. Banyak. Tapi kenapa hanya disebut haji itu wukuf Arafah? Menunjukkan saking pentingnya wukuf Arafah, karena dia adalah salah satu rukun di antara rukun-rukun haji yang menjadi pembeda antara haji dan umroh. Di antara yang beda antara haji umroh adalah umroh nggak ada wukuf di Arafah, sedangkan haji ada wukuf di Arafah. Penafsiran yang kedua, apa arti agama adalah nasihat? Maksudnya adalah agama ini seluruhnya ya nasihat. Kita sholat itu nasihat kepada Allah, berbuat baik di hadapan Allah. Kita berbuat baik kepada anak istri, nasihat kepada anak istri. Berbuat baik kepada guru, kepada murid, termasuk nasihat kepada guru dan murid. Berbuat baik kepada teman, tetangga, nasihat kepada teman dan tetangga. Karena secara tidak langsung perbuatan baik kita ini dianggap nasihat. Oh begini ternyata yang sebenarnya. Ya misalnya tetangga ngasih makanan, kita ngasih makanan ke tetangga, itu secara tidak langsung menasehati si tetangga agar beginilah seharusnya sikap bertetangga. Ada orang jahat sama kita, kita maafkan dia, itu seolah-olah nasihat. Beginilah seharusnya sikap seseorang ketika disakiti, dizalimi. Artinya segala kebaikan kita di hadapan orang lain itu adalah nasihat. Penafsiran yang ketiga, bahwa maksudnya nasihatnya meliputi seluruh bagian agama, baik dari Islam, iman dan ihsan, semuanya diliputi nasihat, menginginkan kebaikan kepada orang lain. Bahkan Nabi ngulangnya 3 kali. Adinun nasiha, adinun nasiha, adinun nasiha. Menunjukkan di antara bagusnya metode pengajaran Nabi, ulang 3 kali. Atau di antaranya adalah menarik perhatian minat. Ya biar audiens itu menyimak, karena Nabi diulang ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, diulang lagi agar semakin tertarik sahabat mendengar. Dan nasihat ini untuk 5 hal. Yang pertama adalah nasihat kepada Allah. Ya, orang yang nggak paham arti nasihat bingung, ini kok nasihat Allah? Masa ngasih nasihat untuk Allah? Maksudnya adalah berbuat baik, memberikan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya gimana? Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantara nasihat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada rukun iman yang 6. Ingat cara menghafalnya, rukun iman yang 6 jangan kebalak-balik. Ya, iman kepada Allah, kemudian 1 sampai 4, mana yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang paling dekat dengan Allah siapa? Malaikat. Sehingga yang kedua, iman kepada malaikat. Malaikat di antaranya Jibril menurunkan apa? Kitab. Sehingga yang ketiga, iman kepada kitab. Kitab diturunkan kepada siapa? Rasul. Sehingga yang keempat, iman kepada Rasul. 5, 6 insyaallah paham. Hari kiamat, qada dan qadar. Ulangi, iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul Allah. 5, hari kiamat. Yang terakhir, takdir, qada dan qadar.
di antara nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa arti iman? Percaya. Yakini adanya Allah, yakini adanya malaikat, karena sebagian orang menolak adanya malaikat. Wah, malaikat itu adalah bisikan-bisikan positif yang ada pada diri. Enggak. Malaikat itu makhluk Allah, bersayap, turun, penduduk langit. Sifatnya banyak disebutkan dalam hadis-hadis. Kita imani, kita percaya, meskipun tidak pernah melihat. Itulah namanya iman. Ya, iman itu diuji ketika tidak melihat. Bahkan Allah sebutkan di awal-awal surat Al-Baqarah, yu'minuna bil ghaib, beriman kepada hal yang gaib. Percaya. Saya mau ngasih Bapak uang 1 juta besok atau 10.000 100.000 sekarang. Aduh, aku tidak percaya sama Ustadz. Aku percaya sama 100.000 sekarang, karena dia nggak beriman sama saya. Ustadz, takutnya pergi ya, tidak jadi ngejuk, karena nggak kelihatan 1 jutanya, Pak. 1 juta nggak kelihatan. Allah mengatakan kepada kita, kalian percaya nggak? Aku kasihkan, mau nama pilih, dunia yang sekarang kalian lihat atau akhirat, surga nanti, tapi yang nggak kalian lihat. Nah, ini diuji. Enak dunia, surga belum tentu. Nggak percaya aku sama Allah. Nah, inilah namanya orang kafir, nggak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, beriman adanya kitab, Pak. Meskipun nggak pernah lihat Zabur, Taurat, Injil, nggak pernah kita lihat suhuf Musa, suhuf Ibrahim, kita imani. Yang keempat, nabi. Nabi Adam itu ada, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semua mereka kita imani ada, dan mereka bukan dongeng-dongeng terdahulu. Ya, bukan ya sebuah cerita fiktif. Mereka benar-benar hidup di masa lalu, dan mereka mendakwahkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kaum-kaumnya. Kita imani meskipun tidak pernah melihatnya. Yang kelima, kita beriman dengan hari kiamat, akan ada kehidupan yang kedua setelah hidup sekarang. Akan ada yang namanya padang mahsyar, hisab, ya, kemudian mizan, kemudian telaga, kemudian sirat, kemudian kontor, surga, neraka. Kita imani itu ada semuanya. Dan yang terakhir, kita imani segalanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rukun iman itu diimani, bukan dipikir-pikirkan. Ustadz, iman kepada takdir, kita ini sudah ada surga neraka, kenapa kita beramal? Nah, ini salah konsep. Iman tuh dipercaya, udah nggak usah dipikir-pikirin, karena tugas kita adalah percaya. Udah, wah kalau gitu aku nggak usah sholat aja, kan memang takdirnya kayak begitu. Nggak boleh, karena kita nggak tahu takdir kita, tapi Allah kasih Allah kasih kita ya masyiah ya, atau kehendak untuk memilih nasi goreng atau nasi ayam, mie goreng atau mie kuah, bakso atau uang. Kita diberikan oleh Allah pilihan, tapi pilihan yang kita pilih adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika ada sahabat, ya Rasulullah, kalau begitu fama na'mal, limadza na'mal, kenapa kita beribadah? Nabi mengatakan, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Tugas kalian tuh beribadah, jangan mikirin takdir. Imani aja sudah. Ya, khawatirnya kita, aku kena syubhat qadariyah. Nggak galak beribadah, nggak galak sholat, galak pengajian lah, takdirnya galau. Akhirnya masuk neraka, itu nih yang takdir kau rupanya. Ya, kita nggak tahu, Pak. Sehingga kalau nggak tahu, kita berusaha mencari takdir yang terbaik. Ya, mencari takdir yang terbaik. Karena kata Nabi SAW, orang yang baik akan dimudahkan untuk kebaikan. Itu berarti takdirnya adalah surga. Dan orang yang buruk akan dimudahkan untuk keburukan, dan takdirnya waliyadzubillah adalah neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mentauhidkan Allah. Setelah beriman sama Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tauhid itu ada 3, dan 3 ini ya bukan pembagian mutlak. Boleh kita bilang tauhid cuma 1, tauhid cuma 2, itu hanya pembagian saja. Intinya 1. Karena ulama dahulu membagi, ada yang membagi sebagai 2, ada yang membagi jadi tauhid ilmu, tauhid amal, ya tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Jadi ini hanya sekedar pembagian. Sama kayak misalnya isim terbagi dari 3, huruf terbagi dari 2, kemudian kalimat 3, itu hanya pembagian saja, bukan trinitas.
Itu hanya memudahkan kita untuk memahami. Seandainya seorang bertauhid dengan tiga-tiganya, meskipun tidak memahami pembagiannya, nggak masalah. Yang jelas kita mengimani, mentauhidkan Allah yang paling penting dalam ibadah. Ya, dan yang paling masyhur tauhid ulama membagi jadi tiga, dan pembagian ini boleh-boleh saja. Bukan pembagian yang bid'ah. Kalau pembagian ini bid'ah berarti rukun sholat itu bid'ah, karena nggak ada Nabi bilang rukun sholat sekian. Ya, syarat sah sholat sekian. Kemudian misalnya nahwu sorob itu bid'ah semuanya. Kenapa enggak? Karena itu adalah semua alat bantu untuk memudahkan memahami syariat. Ya, usul fikih berarti bid'ah, mustalah hadis berarti bid'ah. Fikih sendiri adalah bid'ah. Fikih taharah, fikih muamalah adalah bid'ah. Kenapa enggak ada pembagian seperti itu dulu? Dulu agama itu satu. Cuman untuk memudahkan orang yang sekarang jauh dari agama, dibagi untuk memudahkan. Ada pembahasan akidah, ada fikih, ada tafsir, ada hadis, ya ada hadis qudsi, ada begini, ada mustalah hadis, usul fikih, usul tafsir, ya ada hadis ahkam dan seterusnya. Itu hanya pemudahan saja. Apa arti tauhid tiga? Yang pertama adalah rububiyah. Yang kedua adalah uluhiyah. Cara mudah memahami, rububiyah adalah perbuatan Allah, sedangkan uluhiyah perbuatan makhluk. Tauhid rububiyah, mentauhidkan Allah, esakan Allah dalam perbuatan Allah. Apa contohnya? Menciptakan, memberi rezeki, mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan. Itu semua tauhid apa? Rububiyah, karena perbuatan Allah. Sedangkan tauhid uluhiyah artinya adalah tauhid mengesahkan Allah dalam perbuatan manusia yang beribadah kepada Allah. Contohnya sholat, berdoa, menyembelih, beribadah, meminta, berdoa, istighosa, isti'anah. Itu semua perbuatan manusia. Nyembelih untuk Allah subhanahu wa ta'ala, sholat untuk Allah, nazar untuk Allah, berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena itu adalah tauhid uluhiyah. Asma namanya nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Atau kalau saya kemarin itu ya menyingkatnya dengan ruas. Ruas. Apa ruas? RUAS. Rububiyah, uluhiyah, asma, sifat. Itu adalah tauhid. Ya. Kemudian yang ketiga, menjalankan perintah Allah. Yang keempat, meninggalkan larangan Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat untuk Allah. Beriman dengan rukun iman yang 6, mentauhidkan Allah dengan tauhid yang 3. Ya, beda dengan trinitas, Pak. 3 itu hanya satu Allah. Bukan dibagi 3 Allah, enggak. Kalau trinitas kan ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Yesus, ada Ruhul Kudus dan seterusnya. Artinya 3 orang gitu. 3 di dalam satu dalam 3. Sedangkan tauhid yang kita bagi 3 itu hanya satu, intinya Allah Subhanahu wa taala. Cuman dari sisi ini, sisi itu, sisi ini gitu. Hanya pemudahan saja. Apa dalilnya? Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin, Rabb, rububiyah. Tauhid rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu ibadah uluhiyah. Ini dalilnya dalam Al-Fatihah. Dalam Al-Fatihah dalamnya ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, dan ada tauhid asma dan sifat. Kemudian nasihat untuk kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang mengimani sebagai kalamullah. Ingat, Al-Quran adalah ucapan Allah, firman Allah. Itu diantara akidah yang harus kita pegang erat-erat. Ya, Ustadz, kenapa gara-gara ucapan itu saja Imam Ahmad mau dipenjara, disiksa, sebagian ulama ada yang dibunuh? Karena meyakini Al-Quran adalah kalamullah adalah prinsip yang harus dijaga, kalau enggak fatal. Mu'tazilah ketika itu sedang berkembang di masa dinasti Abbasiyah, mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Al-Quran bukan ucapan Allah. Maka ini bahaya, Pak, ucapan ini.
Kenapa? Karena kalau kita mengatakan Al-Quran adalah makhluk, maka dia sama dengan ucapan manusia pada lainnya. Ya, Al-Quran makhluk, ucapan Roni juga makhluk, ucapan Bapak Fulan juga makhluk, sehingga makhluk sama makhluk bisa dipertentangkan, waliyazubillah. Ini caranya menolak Al-Quran dengan halus. Nama Al-Quran makhluk, ujung-ujung sama dengan ucapan kita. Makhluk bisa dibenturkan. Tapi kalau kita mengatakan Al-Quran adalah ucapan Allah, wah, ucapan Allah nggak bisa digugat, ya nggak bisa dikritisi, nggak bisa ya dicela dan seterusnya. Ini harus kita pahami, Al-Quran adalah kalamullah, sehingga boleh bersumpah dengan Al-Quran. Al-Quran adalah bagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Allah Ta'ala. Ada kisah Imam Ahmad pernah berdialog kepada seseorang atau sipir penjara yang semisalnya. Ketika beliau di penjara, saya semalam mau sholat malam tapi saya nggak bisa baca surat Al-Ikhlas. Ketika saya lihat ternyata surat Al-Ikhlas di sebelah saya sudah mati. Terkejut sipir ini, Al-Ikhlas bisa mati. Loh, katanya Quran makhluk. Namanya makhluk berarti bisa mati. Iya juga ya. Al-Quran itu kalamullah. Yang kedua, kita agungkan Al-Quran. Ya, jangan letakkan Al-Quran di atas lantai, diangkat. Ya, sehingga misalnya kalau kita sering bawa tas yang kita bawa ke toilet, jangan bawa Al-Quran. Ya, jangan bawa Al-Quran. Harus kita hormati. Jangan taruh Al-Quran di bawah jok, dalam jok dan seterusnya. Yang ketiga, kita baca Al-Quran. Agungkan Al-Quran dengan cara membaca dan mentadaburinya. Kenapa Pak kita ini malas baca Quran? Karena kita ini nggak lanjut baca Al-Quran. Alif Lam Mim Zalilika. Wah, capek sudah seayat. Tapi kalau kita bisa, dan ingat disunnahkan menindahkan Al-Quran, mentartilkan Al-Quran, ya, biar apa? Biar kita semangat membaca. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran. Tolong Pak, jangan ada satu hari nggak baca Quran, meskipun cuma satu halaman. Tolong ya, sebelum kerja satu halaman. Ya, sebelum misalnya kemana lagi, sebelum sarapan satu halaman misalnya, udah lama-lama naik, tapi jangan sehalaman terus, halaman setengah, 2 halaman, ya. Jangan sampai Quran cuma dibaca di Ramadan. Itu bukan nasihat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayolah, Ustadz, saya malu. Saya sering bilang saya nggak suka belajar pelajaran tahsin rame-rame, itu saya kurang, meskipun boleh-boleh saja, ya. Mohon maaf bagi yang tak sependapat. Ya, 1 jam, bayangkan 1 jam yang hadir 30 orang. Itu belajar Quran satu-satu sama ustadznya. 30 orang dalam 60 menit, 1 orang cuman dapat 2 menit. Dapat apa 2 menit? Privat. Cari ikhwan yang bisa baca Quran. Bayar setengah juta Ustaz. Ya, 3 hari pertemuan. Karena kita ini apalagi kalau bapak-bapak nih, kalau yang muda dikit bisa, nah langsung dia ustadznya ke rumah atau dia ke rumah ustadz, diam-diam kata yang baca. Iqra 1 Pak. Bahkan saya bilang bagusnya dari Iqra 1 yang nggak bisa, jangan baca Quran langsung. Iqra 1, ba, ta, sa, ja, ha, kha, terus. Nanti baru Iqra 2, ba, ta, sajada. Iqra 3 tanwin, sudah AIU mulai. 4, 5 kutubus sittah. Silakan metode Syafi'i monggo. Cuman kalau saya kitab yang tak tergantikan Iqra 1 sampai 6 itu ya no offense lah pokoknya. Ya, itu apa istilahnya, legend ya. Legend, semoga Allah merahmati ya pengarang kitab Iqra itu. Pokoknya itu kenapa? Karena proses itu penting. Jangan pengen cepet-cepet, yang penting jadi. Dan uang yang kita gaji dengannya itu guru Iqra, guru Quran, itu sedekah, pahala. Udah dapat pahala, udah bisa baca Quran, sudah bisa baca Quran. Tolonglah katanya resolusi ya 2023 bisa baca Quran lancar, bukan bisa lancar.
Kalau jadi imam tarawih siap. Karena poin selanjutnya adalah menghafal Al-Qur'an. Jangan trikul terus. Ya, minimal tolong Pak, setiap ikhwan yang udah ngaji 1 juz harus hafal, juz amma. Saya pernah neliti teman-teman ya, itu 3 bulan bisa Pak, dengan syarat lancar baca Quran. Kalau orang lancar baca Quran, bikin nanti ke program bareng-bareng kita, 3 bulan hafal juz amma. Dengan syarat semangat, sungguh-sungguh, serius. Sisanya seumur hidup merojaah itu aja. Dan saya juga punya konsep merojaah juz amma dalam 1 minggu. Ya, dimanapun dan kapanpun. Ya, setiap hari sampai kita mati, juz amma kita pegang erat-erat. Minimal. Jangan anak aku Pak, jangan anak-anaknya bawa anak. Ya, bawa diri kita sendiri Pak. Itu syafaat nanti hari kiamat. Nggak ada kata terlambat. Ustaz lah 80. Saya pernah ketemu di Surabaya, bapak-bapak 70, kakek-kakek 70, 80 hafal Al-Quran. Karena dari dia muda menghafal 1 hari 1 ayat, 1 hari aja 1 ayat, 1 hari 1 ayat. Terus sampai usia 70, 80 dia khatam menghafalkan Al-Quran. Kita sudah lah Pak Ustaz, tidak baca lah, nah sudah suuzon sama diri sendiri. Ya lihat tuh bapak kemana belajar baca bahasa Arab bisa Pak. 60 70 bisa. Dia Madinah itu 70 tahun dia bisa baca Arab. Ya bisa belajar bahasa Arab. Yang penting tuh kemauan, jangan suuzon sama diri sendiri. Allah tuh berikan kita kemampuan yang luar biasa, cuman kita yang tidak memaksimalkannya. Apalagi yang muda-muda ini Pak, belajar bahasa Arab yang benar, baca Quran yang bagus. Jangan jadi orang yang standar-standar saja. Ya, inilah diantara hidup dengan Al-Quran. Karena kebahagiaan ada dengan mendekat dengan Al-Quran. Saya pernah isi kajian di Muara Enim, judulnya adalah Bahagia dengan Al-Quran. Nah ternyata sebab kita nggak bahagia karena kita jauh dari Al-Quran. Ya, jangan malu Pak, ya, belajar baca Quran. Ya, dan tolong yang bisa ajarin, pahalanya banyak, luar biasa. Nggak usah ustaz baca Quran itu. Ya, tidak usah nak tamat STDI, tamat LIPIA, tamat apa. Yang penting dia bisa baca dan dia siap ngajarin. Ya, karena yang penting bisa. Ya, meskipun tahsin yang penting. Ya kalau tahsin pun nggak bisa. Saya satu pelajaran yang nggak bisa ajarin tahsin. Bisa ajarin tahsin, aduh, mohon maaf, aku tidak bisa jadi guru tahsin. Tapi kalau guru Iqra mungkin bisa. Tahsin tuh sifat-sifat huruf, pelafalannya, wah itu saya juga keder. Ya. Yang penting apa? Yang penting bacaan kita sah gitu aja. Yang penting bacaan Quran kita sah. Ya. Jadi hafalkan Al-Quran Pak, dikit-dikit aja. Anaknya Sayyidullah Kaisah itu belum SD waktu itu udah hafal juz amma, perempuan. Anak kecil. Sairudin itu Masya Allah, anak-anaknya tuh ya beberapa umur 3 tahun 4 tahun luar biasa, hafalannya banyak. Kalau anak aja yang bisa, logikanya kita tuh yang gede itu bisa juga. Cuman tadi kita ini apa, sudah suuzon sama diri sendiri. Ustaz banyak pikiran dan seterusnya. Karena kita mikir langsung 10 juz, enggak, 1 ayat aja. Amma yatasaalun, ulangi terus dari pagi sampai tidur lagi. Di motor amma yatasaalun. Allah Akbar ya. Jadi imam 1 ayat saja. Nunil ayat kedua terus begitu. Kadang orang itu bukan nggak bisa baca, nggak bisa menghafal, tapi tidak tahu cara menghafal. Kayak santri-santri kami ketika Arba'in Nawawi hadis yang kedua lama mereka hafal. Kenapa? Karena mereka harus menghafal semuanya. Dipotong-potong Pak. Sama kayak kita makan bayi dulu, makan yang kecil-kecil aja, sedikit aja. Jangan langsung satu surat, 1 halaman, jangan. Setengah baris. Potong kalau bisa ayat panjang terpotong. Ya. Yang selanjutnya adalah ajarkan kepada manusia. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Yang tadi, yang bisa baca Quran ajarin. Terutama anak gitu, Al-Fatihah, huruf-huruf jangan diembe oleh pahala guru TPA. Pelitlah sama ilmu.
Jangan sampai pelit lah sama pahala. Jangan sampai diembek guru TPA pahala itu Al-Fatihah. Jangan, Pak, alangkes rugi kita. Anak tak tahu Al-Fatihah dari kita rugi. Harus kita yang ngajarin Al-Fatihah. Sehari minimal 17 kali dia baca. Ustaz, cak mana Ustaz? Aku lah telanjur. Anak-anakku lah besar kalau. Bikin lagi. Ya bikin lagi ada, Pak, ya. Atau cari produk baru, ya. Biar punya anak, ajarkan Al-Fatihah. Jangan diambil pahala oleh guru TPA. Dan yang paling penting adalah amalkan isi Al-Quran. Nabi itu akhlaknya Al-Quran, dan ini PR kita semua. Jalankan perintah Allah dalam Quran dan jauhi larangan Allah dalam Al-Quran. Ini adalah nasihat kepada siapa? Kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita yakini itu adalah kalamullah. Kita baca, tadabbur, tolong baca terjemahannya. Ya, saya punya program kitab khatamin terjemahan Quran, ya, sampai selesai. 6-10 bulan, satu hari cuman satu lembar. Baca terjemahan Quran saja, terjemahannya, baca Qurannya, terjemahannya, atau nggak usah Qurannya, terjemahannya, karena Quran sedikit sekali, satu lembar sehari, ya lebih kalau bisa. Cuman terjemahannya 10 bulan, Pak, selesai kita terjemahannya. Jangan sampai belum pernah membaca terjemahan Al-Quran. Ya, kalau pengen gabung, monggo nanti habis Lebaran. Ya, 10 bulan perjalanan panjang. Sehari cuman satu lembar terjemahan, kan usah terjemahan, baca terus setiap pagi, dikit aja 5 menit paling itu. Ya, cuman lama-lama 3 juz, 6 juz, 9 juz, 12 juz, nggak terasa sampai khatam. Sekarang sudah 18 juz kalau nggak salah. Ya teman-teman, ini adalah gelombang yang kedua. Gelombang yang pertama ada ratusan orang se-Indonesia khatam terjemahan Quran bareng-bareng. Programnya gratis. Ya, gratis, tapi ada denda biar orang nggak bermudah-mudahan. Ya. Kemudian tadi apa, setelah baca tadabbur, kemudian kita hafalkan dikit-dikit ya Pak. Juz amma aja Pak. Enggak usah 30 juz nanti. Anak-anak kita aja itu. Juz amma minimal. Juz amma itu hanya 23 kalau nggak salah 23 halaman. Ya, 23 atau 20 sekian halaman. Yang jelas ya bisa insyaallah Pak. Ustaz 3 bulan bisa, 6 bulan kita bikin programnya. Ya. Dan itu ada keinginan. Jangan sampai, kalau bisa jangan mati sampai ya juz 30 Pak. Cuman tadi ya PR-nya jangan lu ngapal-ngapal kalau belum lancar. Lancar ke dulu sudah. Dan bukan jangan ya, tidak boleh, jangan ikutin itu. Privat, silakan ikutin yang rame-rame, silakan, tapi ada privatnya sendiri, Pak. Lihatlah ikhwan-ikhwan, antum bisa baca Quran, bisa ngajar anak bisa. Cuman yang tidak baca jangan ngajar ke sesat. Agak ho jadi ja, ya. Agak ta jadi ya. Ya, hati-hati. Ya, yang penting apa? Belajar. Ya, belajar. Ada profesor itu di Palembang itu ya, dia bilang gini, saya udah 60 tahun atau sekian tahun ya, saya menyesal sekali belajar tinggi-tinggi tapi nggak bisa baca Al-Quran. Dia menyesal. Ya, kita dengarkan azan Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya, sekarang yang ketiga, nasihat untuk Rasulullah. Artinya mengimani mereka benar-benar utusan Allah. Ya, Allah memilih mereka. Ingat, kenabian adalah ikhtiar, pilihan. Adalah khiyar, pilihan Allah Subhanahu wa taala, bukan pencapaian. Kenabian bukan pencapaian sebagaimana yang diimani oleh orientalis. Orientalis mengimani bahwasanya yang namanya kenabian itu bisa didapetin. Enggak. Kenabian itu adalah pilihan. Mustafa artinya yang dipilih. Artinya Allah yang memilih, bukan kita yang berusaha jadi nabi, enggak. Jadi nabi di Gua Hira itu bukan berusaha jadi nabi. Nabi Musa ke Bukit Tur itu bukan Tur itu bukan pengen jadi nabi. Enggak, itu hanya pilihan Allah Subhanahu wa taala, bukan diusahakan, bukan sebuah pencapaian. Yang kedua, kita muliakan ya Rasulullah Subhanahu wa taala, kita cintai
Misalnya kita agungkan sunnahnya, ya, percaya hadisnya, jangan menolak hadis Nabi SAW. Meskipun mungkin akal kita masih belum menerima, imani Pak. Ya, seperti hadis lalat, imani. Ya, kalau lalat masuk ke dalam idza waqa'a dzubab fi ina'i hadikum, kata Nabi, kalau lalat masuk ke dalam bejana minuman kalian, apa? Celupkan. Kemudian keluarkan dulu. Ya, keluarkan dulu lalatnya baru diminum. Karena satu sayapnya adalah ya, yang kedua adalah dawa, ada penyakit dan obatnya, penawar, sehingga netral jadinya. Dan itu terbukti secara medis sekarang. Ya, jadi hadis Nabi SAW tidak ada yang sahih, tentu saja tidak ada yang tidak sesuai dengan akal kita, hanya kita saja yang belum mampu memahami. Ya, sebagaimana ada orang yang mengatakan, ada orang yang di zaman Nabi SAW ketika dia minum tangan kiri, dibilang Nabi, ya, makan tangan kiri, dia dibilang Nabi makan tangan kanan, dia nggak mau, aku nggak bisa. Dia tolak hadis Nabi SAW, ternyata benar, dia nggak bisa makan tangan kanan, jadi lumpuh tangannya Pak. Ya, pernah saya sampaikan juga di sini seseorang yang menolak hadis Nabi, ketika bangun tidur apa sunnahnya? Cuci tangan. Ya, aku tahu kok. Karena kata Nabi Pak, fa innahu la yadri aina batat yaduh. Dia nggak tahu semalam tangannya keluyuran di mana. Saya nggak cuci tangan dulu kalau bangun. Ya, jangan langsung makan gorengan. Dia nolak di sini. Enak aja. Saya tahu kok tangan saya di mana. Ternyata tidur dia malamnya, besok paginya mohon maaf tangannya masuk ke dalam lubang belakang sepergelangan tangan. Lantak-lantak. Nolak hadis Nabi SAW. Ada hadis yang mengatakan kalau kita pulang tengah malam, jangan ke rumah dulu, ke masjid, tidur di masjid, besok pagi baru temui bini. Ini zaman belum ada handphone. Kalau handphone bisa abi lembur nih, pulang jam 12, nggak apa-apa, biar siap-siap, boleh, nggak masalah. Tapi kalau ternyata habis baterai, ya kita masanya nggak bisa menghubungi, dan besok pagi kita tidur di mana, di masjid tidur, besok pagi baru temui. Ini orang nolak hadis ini, nah aja bini-bini gue. Ternyata dia tengah malam pulang, ketika masuk ke rumah, kau, ya bininya sedang sama laki-laki yang lain, waliyazubillah. Ya, jadi jangan kita menolak dan menghinakan hadis-hadis Nabi, Pak. Hadis musik itu haram, imani aja, meskipun kita masih main, masih dengar, yang penting kita percaya. Hadis tentang misalnya Pak, isbal, jangan, masuk akal nggak sih? Nggak masuk akal sayang. Imani hadis Nabi, kalau datang dari Nabi SAW, masa jenggot wajib dan seterusnya. Ini diantara orang-orang yang menolak hadis Nabi SAW. Kalau belum bisa mengamalkan, jangan hina, jangan cadar, apa dia cadar itu, cak ninja, cak setan, cak hantu. Pernah saya sampaikan di sini seorang wanita yang pakai cadar ke pasar, ada mak-mak, wih setan kata. Langsung dibuka cadarnya, ternyata cantiknya luar biasa. Bener Bu, saya setan yang bisa menggoda suami ibu. Wah, langsung dia KO itu, kena mental. Tapi ini kalau cantik ya. Kalau jelek jangan coba-coba buka artinya apa? Artinya agungkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tadi jangan agungkan sekarang Pak, kita belajar hadis-hadis Nabi. Adinu nasiha, Karena tanda cinta sama Nabi adalah menyebut-nyebut ucapannya. Kalau kita jatuh cinta sama seorang wanita, chatnya kita jaga gitu, dibaca senyum-senyum dewek misalnya. Yang lagi proses misalnya baik-baik, surat-surat cinta dulu waktu kalian muda dulu kan, suratnya dijaga gitu. Begitu juga sama Nabi, kita cinta sama Nabi, hadis-hadisnya kita hafalkan, kita jaga, kita pelajari. Kemudian mentaati dan menjauhi larangan Nabi SAW. Kemudian yang paling penting adalah nasihat untuk pemimpin kaum muslimin, dari umara ulama, penguasa, pemerintah, pemimpin dalam strata pemerintahan,
seperti presiden, gubernur, wali kota, bupati, ya, Pak Kades dan seterusnya. Gimana cara menasihati mereka? Mentaati mereka dalam kebaikan. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. An-Nisa 59. Taati Allah, Rasul dan pemimpin kalian. Kalau nggak ada pemimpin, Pak, kacau, hutan rimba, hukum rimba yang berlaku di sini. Ya, sehari saja nggak ada presiden, kacau. Jangankan presiden, kota, kita safar saja bertiga, kalau nggak ada pemimpin, kacau. Pergi ke Jakarta badang-badang bertiga misalnya, ya, naik mobil, nggak ada pemimpin, ya kita sholat jamaah akhir takdim, rebut dia. Soalnya di mana kita makannya, bagi kita ini rebut. Tapi kalau ada pemimpin gimana? Iya, kalau saya bilang jamaahnya kita takdim aja biar aman, nanti biar nyampe hotel langsung istirahat. Oh ya. Di mana? Ya, nasi ini gimana, masjid ini, masjid. Oh iya ya, begini saya situ aja ya. Ya, lebih bersih dulu. Ada pemimpinnya, enak, udah. Enggak ada pemimpin, ribut. Dan mentaati dalam apa? Dalam kebaikan. Dalam hal yang mubah. Kalau mentaati dalam maksiat nggak boleh, meskipun presiden sekalipun. Ya, nyuruh kita wisata religi misalnya, meminta-minta berkah ke makam Wali Songo, diwajibkan semua rakyat, nggak boleh. Semuanya diwajibkan, ya makan harta riba, kita tolak. Karena taat hanya dalam kebaikan. Suami bilang, "Mi, nggak usah pakai jilbab tuh, Mi." Ya, cak emak-emak gendut sudah. Abi, silakan kau perintahkan saya apa saja, tapi jangan meninggalkan jilbab ini, Bi. Oh, itu. Nak, beli rokok, nak. Diurus sebentar. Ya, ayah, silakan kau suruh saya menjelajahi dunia. Ya, menyelami samudera, tapi jangan beli rokok. Ya, aku tuh sayang sama ayah, nggak mau ayah tuh batuk-batuk, sakit-sakit jantungnya. Nggak mau ya, sore yang lain aja. Ya. Ya, dengan lembut, tapi ingat poinnya, mengingatkan mereka dengan lembut. Pemimpin itu punya kedudukan yang berbeda dengan rakyat biasa. Dia punya ego. Bayangkan Fir'aun itu penguasa, pemimpin. Siapa yang lebih kufur dibanding Fir'aun? Tidak ada. Presiden kita masih ada kebaikan, gubernur kita masih ada kebaikan. Ini Fir'aun yang bilang ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang paling tinggi, membunuh bayi-bayi Bani Israel. Ya, bahkan dalam sebuah kisah Israiliyat, dia ini mendapatkan kepemimpinan karena membunuh raja sebelumnya. Ya, jadi dia istilahnya itu kudeta ya. Ya, masuk ke kamarnya, jebret bunuhnya. Besok paginya duduk di istana. Ya, sambil pegang kepala raja sebelumnya. Kalau kamu ya ngarang ya tuh cain, wah, geger Firaun Ramses kedua. Apa kata Nabimu, kata Allah, ucapkanlah ucapan yang lembut, faqula lahu qaulan layyina. Musa, Harun, ucapkan ucapan yang lembut kepada Firaun. Kenapa? Penguasa, pemimpin. Meskipun kafir sekalipun, dengan lemah lembut. Lah, ini presiden kita bukan Firaun. Ya, ini nyela-nyela pemimpin terus, pokoknya semuanya di mimbar khutbah Jumat, pemimpin zalim, fanasim, ribut. Kita doakan kebaikan untuk mereka. Bersabar terhadap ya kebijakan yang mungkin menyulitkan kita sebagai kaum muslimin dan seterusnya. Nabi ngirim surat kepada siapa? Raja Persia, Raja Heraklius, Kaisar Romawi. Pakai sapaan yang mulia kepada Raja Romawi itu. Disebut gelarnya raja, ya, Maliku, ya, Rum, Kaisar, gelarnya disebut. Ya, jangan, woi kau nih, saya Islam nak bunuh kau. Nah, itu lemah lembut. Man arada an yansah lidhi sultan fala yubdilahu alaniyah. Enggak boleh menasehati pemimpin dengan terang-terangan. Demonstrasi misalnya dalam Islam enggak ada. Ustadz, kan negara ngebolehin demonstrasi, meskipun negara ngebolehin jangan demonstrasi. Buktinya apa? Demo 99.
Ya, mau apa-apa. Ada nggak demo yang mendatangkan kebaikan? Nggak ada. Ada Ustaz demo yang masuk ke Pak Gubernur itu ke penjara. Ya, apakah Pak Gubernur jadi tobat yang itu? Ya, yang Tiongkok itu. Ya, yang suka ngomong-ngomong kotor itu. Tidak, masih itulah. Malah sekarang jadi apa? Menteri BUMN apa? Menteri apa dia? Bukan menteri apa jadi? Nah, itulah pokoknya. Intinya tidak ada yang jadi kebaikan tuh, tidak ada. Ya, jangan deh. Lagi memprovokasi untuk kudeta, jangan. Haram hukumnya mengkudeta kalau pemimpin muslim selama mereka masih sholat, selama mereka masih muslim. Boleh memberontak, boleh kudeta kapan? Kalau pemimpin kita kafir dan kita punya kekuatan militer. Ini militer sama mereka, TNI mereka, angkatan laut mereka, darat mereka, kita nak kudeta, nah kau kena tendang gitu. Nggak boleh kudeta-kudeta Pak, darah mahal. Lihat gara-gara demo ada yang mati.